Renungan Hari Selasa 10 Januari 2023, Pekan kedua Tahun A. Orang kagum akan kuasa yang dimiliki Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab Orang Ibrani, bab 2 ayat 5 sampai 12, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Saudara-saudariku terkasih, dua hal yang ditampilkan oleh Santo Markus dalam kisah Injil hari ini adalah: pertama, Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Ia masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus tampil berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena fokus perhatian Yesus adalah mewartakan sabda Allah, bukan mencari perhatian. Ia mewartakan sabda Allah. Kata-kata yang digunakan Yesus adalah kata yang penuh kuasa dari Allah. Sabda Allah, bukan sabda manusia. Bahasa yang digunakan Yesus adalah bahasa kasih, bahasa cinta. Bahasa kasih yang diucapkan Yesus menyentuh dan mengena hati manusia, menggerakkan manusia untuk berubah dan berbuah. Gaya pewartaan Yesus yang penuh kuasa menarik minat banyak orang untuk mendengarkan dan kagum akan sabdanya. Sabda Yesus memiliki kuasa untuk menghalau segala kegelapan, segala kuasa kejahatan. Kedua, ia melakukan tindakan kasih yang nyata dengan menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Saudara-saudariku terkasih, ketika Yesus sedang mengajar, ia diganggu oleh orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapakah engkau, yang kudus dari Allah." Setan itu mewartakan Yesus sebagai pribadi Allah. Ia datang untuk memiliki kuasa untuk membinasakan mereka. Karena apa? Karena dia adalah yang kudus dari Allah. Setan itu dihalau oleh Yesus dan diperintahkan agar keluar dari orang itu. Dan orang itu pun disembuhkan tanpa bantuan medis apapun. Sabda Yesus, ucapan yang keluar dari mulut Yesus, berdaya guna, berdaya menyembuhkan. Saudara-saudariku terkasih, apa sebenarnya yang mau ditampilkan Santo Markus dari pengajaran dan penyembuhan yang terjadi di rumah ibadat itu? Ia mau menampilkan Yesus sebagai pribadi dari Allah, manusia yang memiliki kuasa dari Allah. Kuasa untuk mengajar, kuasa untuk menghalau segala kejahatan, segala setan. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Saat ini banyak orang dirasuki oleh roh-roh duniawi, roh-roh setan. Kadangkala dalam kegiatan-kegiatan gereja, dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, muncul ungkapan yang sama. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Engkau mengganggu kami dengan urusan gereja dan lain sebagainya. Kita tidak bisa membiarkan situasi ini tetap meraja dan hidup dalam diri manusia, hidup dalam keluarga, dan dalam komunitas gereja. Kita harus sadar untuk berpaling kepada kuasa
sabda dan kuasa yang dibawa oleh Yesus. Berpaling kepada Yesus, kita membutuhkan kekuatan penyembuhannya. Dan semoga Yesus hadir untuk menyembuhkan kita dan sabdanya senantiasa menjadi pedoman bagi hidup kita.